Tetapi dalam iman Kristen, benda apapun itu termasuk salib, termasuk patung Tuhan Yesus, termasuk patung Bunda Maria, tidak boleh menjadi objek penyembahan. Oke teman-teman, shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam segmen ini kita akan membahas satu video diskusi Pak Muhammad KC. Beliau ini adalah seorang mantan muslim dengan seseorang yang bernama, di sini dituliskan namanya adalah Al Ayyubi. Dan karena itu mari kita simak sama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Oke, silakan. Silakan. Begini Pak KC. Jika Pak KC dan seluruh orang di room ini bisa menunjukkan satu dalil saja di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah batu, saya akan murtad masuk Kristen dan saya akan menjadi pembantu Pak KC seumur hidup saya tanpa digaji. Anda silahkan baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bacakan, tampilkan ayatnya. Tampilkan ayatnya. Wahijul baita manistata'a ilaihi sabila. Terus liila pikuresin ila pihim rilata sitai waswid fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang ada di ayatnya. Ka'bah ini. Tampilkan ayatnya. Ya, tampilkan ayatnya. Janji ya. Janji. Saya janji. Oke. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Silakan Anda baca Al-Quraisy. Tampilkan ayatnya. Tampilkan ayatnya biar semua orang tahu. Wal ya'budu rabb hadzal bait. Tampilkan ayatnya Pak KC. Pak KC tampilkan ayatnya biar semua bisa melihat. Ini live-nya Pak Yusuf, bukan punya saya. Jadi tolong tampilkan Pak Yusuf ayatnya, tolong tampilkan Pak Yusuf biar semuanya bisa tahu ya bahwasanya apa yang diomongin MKC ini. Pak Ayyubi begini ya, ini roomnya lagi penuh, jadi kita tidak perlu tampilkan, Anda baca saja apa yang disebutkan oleh Pak KC tadi. Apa benar suratnya itu seperti itu? Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Ka'bah. Tidak ada. Kalau ada saya mau. Kalau ada bait. Ini surat Al-Quraisy ayat 3. Buka ayatnya. Tampilkan. Dengerin, kamu katanya orang Islam. Tapi kenapa saya bacakan ayat ini kamu tidak paham? Tampilkan biar semua yang melihat di sini bisa melihat. Enggak, mendengar. Tampilkan ayatnya, tampilkan. Kalau ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah itu adalah batu, saya akan menjadi Kristen. 45 orang saya keluarga besar. Dan saya akan menjadi pembantu Anda seumur hidup saya tanpa digaji. Ini wahijul baita manistata'a ilaihi sabila. Dan tampilkan ayatnya, tampilkan. Nggak bisa Pak, penuh ini kan. Coba bisa apa namanya Pak Al-Quran, ya. Pak Aliudin ada pegang Al-Quran di situ Pak? Pak Aliudin? Iya, di surat apa tadi? Iya ada. Surat apa Pak KC? Surat Al-Quraisy. Hilang donatur KC malam ini. Agak. Itu surat Al-Quraisy. Donatur kau. Nggak apa-apa. Saya punya donatur yang maha kaya, Tuhan Yesus. Ini surat 106 ya. Al-Quraisy. Surat 106. Mana? Tampilkan. Ayat berapa Pak? Ayat 3. Ayat 3. Dan itu penyembah batu itu. Pak Aliudin bisa baca. Oke, saya baca ya. Surah Al-Quraisy juz 30 ayat 3 ya. Dikatakan gini,
Falyabudu rabb hadzal bait. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan dalam kurung pemilik rumah ini, Ka'bah dalam kurung. Dalam kurung Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Udah, gimana di situ? Ya, jadi pelayan Muhammad Kaceh. Gimana di situ? Di mana di situ yang menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah batu? Di mana? Di mana? Hilang donaturmu malam ini. Hilang donaturmu. Ini ayatnya di Quran. Nah, siapa yang suruh ke Mekah? Siap-siap kau. Ya, siap-siap kamu ini kan kamu jin, karena kamu ini sering baca surat jin. Jadi surat jin hanya di Al-Quran yang ada surat jin. Ingat, teman-teman, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang mendengarkan malam ini, bahwa di Al-Quran ada surat 72 namanya surat jin. Jin itu sebangsa setan. Jin itu sebangsa setan. Jin itu adalah sebangsa setan. Jadi hanya di Al-Quran yang ada surat jin. Yang ada surat setan adalah adanya di Al-Quran. Dan ingat teman-teman, tidak ada ayat di dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Orang cerdas semua. Pak Aceh bukan Pak Aliuddin, Aliubi Pak. Al-Ayubi benar. Sorry Pak Aliuddin. Oh, sorry. Pak Yusuf Manubulu. Pak Yusuf Manubulu. Pak Yusuf Manubulu, tolong siapin kolam baptisannya Pak Yusuf, gitu dibaptis. Udah, baptis ya. Begini. Siap dibaptis. Siap bekerja sama Muhammad Kaceh tanpa digaji. Pusing Pak Yusuf. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan boleh? Silakan. Oke. Ayat yang Pak Kaceh tunjukkan itu tidak menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah batu, tidak sama sekali ya. Jadi Pak Kaceh ini main agar supaya bisa makan, donatur bisa masuk gitu ya. Tidak ada yang menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah batu. Jadi begini. Halo? Itu sudah jelas ayatnya. Saya bisa enggak? Yang ada di Ka'bah itu adalah batu hitam, Hajarul Aswad. Ya, dicium rebutan. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya sering dulu cium batu. Sekarang saya kasih kesempatan pertama dari Pak Aliubi dulu. Silakan Anda bertanya. Jelaskan tadi apa yang Pak Kaceh dulu. Pak Kaceh, silakan. Hah? Pak Kaceh dulu. Kaceh dulu silakan. Oke. Pak Kaceh silakan. Saya akan jelaskan di dalam surat 106 Al-Quraisyin. Di sini jelas, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wasu'ib falyabudu rabba hadzal bait alladzi atamahum min ju'i wa amanahum min haub. Jadi saya akan langsung tunjukkan ayat 3-nya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah. Ka'bah itu adalah batu. Ka'bah itu Hajar Aswad. Ka'bah sujud di depan Ka'bah itu di depan batu. Memang tidak disebut harus menyembah batu ini, tidak. Tapi faktanya orang Islam menyembah batu hitam, Hajar Aswad. Mau ditolak seperti apa, memang faktanya seperti itu dan saya dulu ngalami. Makanya saya murtad karena saya tahu bahwa yang disembah umat Islam ini batu hitam. Makanya mereka kalau ditanya tentang Allahnya, mereka selalu berdalih, selalu mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. Tapi sembah ke depan batu, oh ini hanya sumber saja, pusatnya Islam. Itu dalil, berdalih ya. Makanya kalau ada orang Kristen baca Al-Quran, oh itu harus benar dulu, panjang pendeknya, mau huruf-hurufnya. Itu dalih saja. Oke teman-teman, itulah cuplikan videonya. Sebenarnya durasinya itu ada beberapa menit, tapi yang saya sertakan dalam bagian ini saja. Dan kalau kalian tertarik untuk melihat atau menyimak diskusi selanjutnya, kalian bisa melihatnya di channelnya Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Tetapi yang mau saya lihat dalam bagian ini adalah mengenai diskusi mereka berdua nih, Pak Muhammad Kaceh dengan siapa namanya nih ya, Al-Ayubi nih.
Nah teman-teman, tadi kan beliau ini meminta agar ayatnya ditampilkan, yaitu yang tadi menjadi permintaan beliau di awal. Tetapi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Kacip, memang tidak bisa ditampilkan karena katanya bukan di channelnya Pak Muhammad Kacip live-nya. Jadi yang bisa yang bisa menampilkan ayat itu hanya bisa dilakukan oleh Pak Yusuf Manubulu. Dan tadi juga beliau ini sudah, Al-Ayubi ini sudah meminta kepada Pak Yusuf Manubulu untuk menampilkan ayatnya, tetapi tidak bisa katanya karena sudah penuh. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu, karena saya juga belum pernah live ini menggunakan kalau tidak salah mereka ini menggunakan StreamYard. Saya belum pernah pakai, jadi kurang tahu. Nah teman-teman sekalian, berhubung mereka ini berdiskusi tentang agama Islam, dan karena saya juga menyadari kompetensi saya bukan dalam hal seperti ini, saya hanya mau men-share ini supaya setidaknya menjadi referensi untuk kita semua, sama-sama belajar. Oh ternyata yang mereka yakini seperti ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Kacip dan juga respon dari Al-Ayubi. Nah teman-teman, pada akhirnya penilaiannya menjadi percaya ataupun tidak ya kembali kepada teman-teman semua. Tapi pada akhirnya, ataupun penting yang mau saya sampaikan, kalau dalam agama Kristen kita tidak pernah diajar untuk mengkultuskan benda-benda tertentu apapun itu bentuknya. Kita diajar untuk tidak mengkultuskan benda-benda tertentu, misalnya termasuk tuh salib, termasuk patung Tuhan Yesus, termasuk kalau di Katolik patung Bunda Maria. Kalau berdasarkan perspektif Alkitab, semua itu salib, kemudian patung Tuhan Yesus ataupun patung Bunda Maria itu tidak boleh dikultuskan, dalam artian itu dijadikan sebagai objek penyembahan. Tidak boleh. Ya, yang penting kalau dalam agama Kristen seperti itu. Sekalipun itu patungnya Bunda Maria, patungnya Tuhan Yesus ataupun salib, ya tidak boleh dikultuskan dalam pengertian tidak boleh menjadi objek penyembahan. Ya. Oke teman-teman, sekian untuk segmen ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua, dan semoga ini memberikan kita referensi tentang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Kacip dan juga sebagaimana respon dari Al-Ayubi. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.